Jabat tangan di depan bendera Amerika Serikat dan Korea Utara mengawali pertemuan Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura hari ini. Trump melihat masa depan yang cerah dengan Korea Utara. Sementara Kim menyebut berhasil memupus sejumlah hambatan yang ada selama ini. Akankah pertemuan ini berbuah manis? Saya akan mengulasnya untuk Anda pada pagi hari ini. Kita lihat di tengah pertemuan antar delegasi tampaknya Amerika Serikat dan Donald Trump. Pada detik ini kita melihat terlebih dahulu, ini adalah peta yang kami sediakan untuk melihat seperti apa sesungguhnya saat pertemuan hingga pasca pertemuan. Kita lihat ini adalah peta beberapa negara ya. Kita lihat yang bertemu adalah Amerika Serikat bertemu dengan Korea Utara. Secara geografis kita bisa melihat ada negara-negara yang sangat dekat bila kita menarik sedikit ke belakang. Negara-negara yang dulunya di bawah Soviet kemudian di bawah Amerika Serikat ketika Perang Dingin bermula. Tapi karena terlalu jauh saya mempersingkat saja bahwa ada Rusia dan ada Iran di sana. Di titik ini ada Rusia dan ada Iran. Dan jangan lupa pasca pertemuan Amerika Serikat dan juga Korea Utara. Kemudian ada juga rencana nanti Vladimir Putin dari Rusia dan Bashar al-Assad nanti akan bertemu dengan Kim Jong-un. Jadi besar sekali kemungkinan komitmen pertemuan antara Amerika Serikat, Donald Trump dan juga Korea Utara melalui Kim Jong-un nanti akan dibahas juga dalam pertemuan selanjutnya yang direncanakan sekitar bulan September tahun ini antara Rusia yaitu Vladimir Putin kemudian juga Bashar al-Assad dari Iran. Dan jangan lupa baru-baru ini Amerika Serikat begitu gencar memberikan sanksi ekonomi bagi Iran. Iran adalah bagian dari Timur Tengah. Beberapa orang ataupun juga beberapa pengamat menyatakan apakah ini menjadi sinyal bahwa Amerika Serikat menurunkan sedikit konflik ataupun juga tensi geopolitik di semenanjung Korea, di kawasan Asia, kemudian lebih fokus kepada Timur Tengah yaitu Iran. Dan kemudian bila kita menarik lagi ke belakang beberapa waktu sebelumnya, tidak lama sebelum Amerika Serikat Donald Trump menyetujui untuk bertemu dengan Kim Jong-un, terjadi pertemuan antara Jepang dan Amerika Serikat. Dan yang dibahas adalah denuklirisasi, salah satu topik kunci dalam pertemuan bersejarah antara Donald Trump dan Kim Jong-un. Dan lalu bila kita melihat lagi bagaimana dengan Tiongkok sendiri. Ada yang mengatakan ini sebuah tiket kemenangan bagi Tiongkok. Tapi ada juga yang mengatakan bisa saja sebaliknya. Karena dengan pertemuan ini bisa saja menjadi bukti semakin menurunnya dominasi Tiongkok terhadap negara-negara seperti Korea Utara misalnya. Lalu bagaimana dengan Korea Selatan? Korea Selatan memiliki fungsi penting karena sebelum pertemuan dengan Donald Trump, pertemuan antara pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan juga tampaknya begitu lebih cair dan hasilnya memberikan hasil yang lebih baik sehingga pertemuan antara Amerika Serikat dan Korea Utara juga menjadi lebih smooth ya pada hari ini meskipun hasilnya masih nanti kita pertanyakan. Ini adalah peta kira-kira geopolitik akan seperti apa. Tapi pada hari ini juga ada beberapa hal yang patut kita cermati. Kita lihat bersama. Kita lihat bagaimana dalam hal ini ada beberapa hal yang patut kita cermati. Dan ini ada yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah diprediksi tidak ada hasil yang konkret. Jadi ini adalah beberapa hal ya. Terang saja karena ini merupakan langkah yang sangat dini, langkah yang sangat awal. Meskipun nanti banyak yang mengatakan hasilnya tentu tidak ada hasil yang konkret dalam konteks detail akan seperti apa. Karena perlu pasti ada langkah demi langkah, step by step. Kemudian jangan lupa juga ada action for action. Jadi dua hal tersebut tampaknya yang harus diikuti dalam pertemuan kali ini. Meskipun nanti terminologi ataupun hasil outcome dari pertemuan kali ini kita belum juga melihat seperti apa. Tapi yang pasti kita tahu bahwa sebelumnya bahwa terjadi perbedaan pendapat yang cukup lebar antara Amerika Serikat dan juga Korea Utara, kemudian ideologi dan lain sebagainya. Tapi diprediksi, pasar memprediksi tidak akan ada hasil yang begitu konkret dalam pertemuan kali ini. Tapi kita patut mengapresiasi sebuah langkah awal perdamaian dunia dan tentu juga menurunkan sedikit kekhawatiran geopolitik di pasar global. Lalu bagaimana dengan yang perlu kita ketahui yang kedua? Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah beda definisi denuklirisasi. Bisa jadi bagi Pyongyang, kemudian bagi Amerika Serikat ada definisi yang berbeda. Bagi Amerika Serikat, Pyongyang akan menurunkan atau bahkan menghentikan nuklirisasi usaha yang dilakukan oleh pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Kim Jong-un. Dalam hal ini adalah Korea Utara. Tapi definisi menurut Pyongyang mungkin saja bisa menjadi sebuah, bisa diartikan bahwa Amerika Serikat akan menarik mundur pasukan militernya yang ada di Korea Selatan. Markas militer yang ada di Korea Selatan dan kemudian juga mengurangi dominasinya di kawasan
regional. Jadi definisi yang tidak ketemu ini antara Pyongyang kemudian di Amerika Serikat, ini yang kemudian ingin dicermati oleh pasar. Seperti apa pertemuan dua terminologi ini, dua critical term ini akan bertemu dalam pertemuan ataupun delegasi yang saat ini sedang berlangsung. Jadi Pyongyang punya definisi denuklirisasi yang berbeda, Amerika Serikat juga punya definisi yang berbeda. Mungkin nanti akan bertemu seperti apa kemudian mereka mencoba menurunkan ego sehingga apabila memang semangatnya adalah sebuah perdamaian yang lebih baik, tentu ada, tidak semuanya tentu yang bisa dimenangkan ya. Lalu kita lihat selanjutnya adalah trik baru Korea Utara. Ada juga yang memprediksi ini bisa terjadi bahwa Korea Utara disebut-sebut mungkin saja bisa melakukan yang disebut dengan buying times. Ya selama beberapa dekade dan ini merupakan pertemuan pertama kali semenjak negara tersebut berdiri terjadi pertemuan dengan Amerika Serikat dan Korea Utara. Jadi kalau misalnya buying time itu dilakukan, kita tahu pada tahun 2003 misalnya hingga tahun 2009 misalnya itu terjadi ada Six Party Talks yang akhirnya adalah nihil bahwa Korea Utara juga tidak kunjung juga menghentikan usaha nuklirisasinya. Tapi paling tidak ini juga menjadi menarik ya apabila para pengamat juga memproyeksi bisa saja ini sebuah trik baru Korea Utara untuk buying time sehingga mendapatkan popularitas tapi nuklirisasi juga tetap dilakukan. Selanjutnya di sisi lain kita lihat juga yang patut diketahui adalah bagaimana negara-negara di Asia mencermati ya, khususnya adalah kita tahu bagaimana ada Jepang, kemudian kita lihat ada Tiongkok, dan tentunya adalah Korea Selatan. Jadi ketiga negara ini tentunya akan mencermati seperti apa pertemuan yang akan berlangsung dan apa hasil yang akan dikeluarkan dari pertemuan kali ini. Selanjutnya saya juga ingin mengingatkan Anda sedikit, refresh sedikit bagaimana fenomenalnya pertemuan kali ini atas dua tokoh fenomenal juga. Kita ke slide selanjutnya untuk melihat cuitan-cuitan antara Trump dan juga Kim Jong-un yang sempat ramai dibicarakan di publik. Dan kalau kita melihat hal tersebut menjadi pemanis tampaknya dalam pertemuan kali ini. Bagaimana kondisi bisa berubah dengan sangat cepat. Ini adalah beberapa hal ya. Kita fokus dulu kepada Donald Trump. Ini saya bagi dua. Ini adalah yang dicuitkan oleh Kim Jong-un, ini adalah Trump. Kita lihat ya, Trump pernah menulis di Twitter resmi, akun Twitternya pada 7 April 2017, Korut meluncurkan rudal lagi, apa dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dikerjakan. Kemudian kita lihat, Trump menyebutkan Kim, dalam halnya Kim Jong-un dari Korea Utara jelas pria gila yang tidak peduli rakyat kelaparan. Dan hal tersebut dibalas oleh Kim Jong-un dengan Trump, pasti seorang penjahat dan gangster yang suka main api daripada politikus. Dan kemudian lagi setelah disebut hal tersebut, Trump dalam pidato di PBB menyebut manusia roket itu dalam misi bunuh diri dengan mengembangkan senjata nuklir, jadi The Rocket Man. Hal tersebut dibalas oleh Kim Jong-un, saya pasti akan menjinakkan orang tua pikun yang menderita gangguan jiwa itu dengan tembakan ya. Ditambah lagi dengan dibalas lagi ya tampaknya oleh Trump ketika itu yang menyebutkan bahwa ini dia yang menarik ya. Trump menyebutkan kenapa Kim menghina saya dengan sebutan tua. Padahal saya tidak menyebut dia pendek dan gendut. Jadi tweet war tersebut tuh sudah terjadi di Twitter land gitu ya. Kita bayangkan bagaimana kemudian berlanjut lagi beberapa hal selanjutnya. Tapi intinya adalah bahwa hal ini yang hari ini terjadi, pertemuan bersejarah yang terjadi pada hari ini antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump merupakan sebuah pertemuan paling bersejarah. Di tengah emosional mereka yang terkadang meledak-ledak, serba tidak pasti, gampang berubah. Tapi ternyata pertemuan ini membuahkan hasil paling tidak pada hari ini. Dan kita akan tunggu seperti apa hasil pertemuan fenomenal antara Kim Jong-un dan juga Donald Trump. Semoga saja ini meredakan kekhawatiran ataupun juga tensi geopolitik paling tidak di semenanjung Korea sehingga pasar global bisa menurunkan 1 poin lagi kekhawatiran ataupun juga kegalauannya dalam melakukan aktivitas ekonomi di pasar global.